warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irma Afrilianda dan saya Fauzi Albara dalam acara Dokter Cinta. Sekali lagi perlu diinformasikan ke sahabat BCO Boleh. bahwa Dokter Cinta itu kenapa namanya Dokter Cinta? Ini adalah nama yang disematkan oleh sahabat BCO pada saat kita siaran pertama kali. Programnya apa ya? Namanya Dokter Cinta. Waktu itu belum ada nama programnya. Dianggapnya berhubungannya dengan urusan percintaan, pasangan. Padahal kita akan lebih banyak menekankan pembahasannya ke psikologi. Betul. Dan kebahagiaan, gitu muaranya, sukses dan bahagia lah, kira-kira gitu Teh Irma. Jadi sejarahnya Dokter Cinta ini disematkan sama sahabat BCO sahabat sendiri BCO ya. sendiri. Malah kita bingung ini kita mau program apa nih namanya. Belum ada nama program belum ada nama ya, program. Dan kita bersyukur ada, bahkan itu ada beberapa itu yang komen itu ya Dokter Cinta Dokter aja. Cinta, Dokter Cinta ya, gitu. Akhirnya ya udah jadi Dokter Cinta. Iya, tapi lucu juga ya. Padahal disebut dokter bukan. Kemudian urusan cinta kita juga nggak ngerti ya. Yang kita paham kalau misalkan soal psikologi, Teh Irma sekarang sebagai yang memperhatikan soal psikologi, sekolahnya di psikolog kan sekarang kan. Dan saya banyak mempelajari tentang NLP dan sebagai praktisi NLP. Betul. Dan kita saat ini bicara soal psikologi dan ya soal seputar itulah. Seputar gitu. Psikologi, kehidupan tentang manusia. Nah, dalam psikologi itu apa namanya, ada yang disebut dengan self talk. Iya. Dan malam ini kita akan membahas tentang self talk ya, Mas Kita Oji. akan bahas tentang self talk. Self talk itu adalah kita bicara dengan diri kita sendiri. Diri sendiri. Betul. Self talk sendiri itu bisa juga dilafalkan di dalam hati ataupun secara lantang. Iya, secara lantang. Misalkan nggak ada orang dia ngomong sendiri, itu adalah self talk. Ada di dalam hati gitu, itu adalah self talk. Self talk itu bahkan gini, Teh Irma. Self talk itu adalah ketika nih kita ngobrol nih, saya dengan Teh Irma ngobrol. Nah, pada saat Teh Irma ngobrol dengan saya sebenarnya sedang self talk di dalam diri sendiri ya. Saya sedang ngobrol dengan diri sendiri, misalkan tentang Teh Irma, tentang diri saya sendiri, misalkan, saya ini sedang duduk sama Teh Irma, saya pantas nggak duduk sama Teh Irma? Ada persekian detiknya kita pasti self talk ya. Ada misalkan, Teh Irma pakai baju ini, Teh Irma, ya seperti itulah penilaian terhadap orang lain dan penilaian terhadap diri sendiri, padahal kita sedang berbicara dengan orang lain. Iya, dan itu yang bikin nggak fokus loh Mas Oji. Ya, kalau kita sempet self talk saat bicara dengan orang, kita melakukan self talk dan itu bikin kita nggak fokus kan? Dan itu sesuatu yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Itu sudah sesuatu pasti terjadi. Makanya di dalam NLP atau Neuro Linguistic Programming itu disebutnya adalah representasi internal. Maka itu juga bisa digunakan oleh para praktisi NLP untuk ketika dia melakukan lobby-lobby dialog. Ketika dia dialog, kita harus tahu tentang representasi internal mereka. Ketika kita dialog dengan seseorang, kita harus sudah tahu mereka itu responnya apa. Iya, betul. Mereka sedang berbicara dengan diri sendirinya apa. Kalau kita sadar bahwa orang sedang berbicara dengan diri sendiri tentang kita, maka kita akan mencari padanan kata yang tepat, yang enak, yang bisa masuk, yang bisa diterima, yang dia akan bilang iya. Baik dalam ucapan maupun ketika dia self talk. Oke, keren juga nih orang. Kira-kira gitulah. Betul. Untuk gitu, self talk juga bisa untuk merespon pembicaraan dengan orang lain, ya kan? Ketika orang lain berbicara apa, kita ada kesempatan untuk self talk, itu akan kita lakukan gitu. Karena untuk apa sih yang harus kita respon dengan orang itu berbicara tentang sesuatu, kita responnya apa gitu. Betul. Pasti kita melakukan self talk di jeda-jeda itu sudah pasti. Ini Muhajir nih, ini dia padahal lagi nonton gitu kan, misalkan dia di handphonenya sambil bantuin kita mengoperasikan alat ini. Dia sedang bicara dengan diri sendirinya tentang yang dia lihat. Dengan tentang sesuatu yang di sekitar dia. Betul. Gitu. Nah, makanya gini Teh Irma. Perempuan katanya nih, dia bicara itu bukan self talk ya, bicara, ngobrol kayak gini kita nih, bersuara gitu, ada verbal gitu ya, bahasa verbal gitu, bicara itu hanya laki-laki itu kita hanya katanya itu 6.000 kata. 6.000 kata. Kalau perempuan itu bisa sampai dengan 20.000 kata. Itu sebanyak-banyaknya. Berapa kali lipat ya? Makanya kalau misalkan ada istilah, makanya ada istilah, udah perempuan mah cerewet. Ya memang itu sudah menjadi nalurianya perempuan. Sudah kodratnya emang. Sudah kodratnya perempuan itu dia kalau cepat bicaranya, kemudian kata-kata yang dikeluarkannya itu lebih banyak. Lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dibandingkan dengan laki-laki gitu. Nah, ternyata ada yang paling banyak lagi. Siapa tuh Mas Oji? Kita bicara dengan diri kita. Oh, self talk itu self -talk sendiri. Itu ketika kita bikin kopi sendirian kan diem tuh, ngobrol dengan diri sendiri. Oh, gini ngobrol ini. Akhirnya muncul ide, muncul keputusan, muncul sikap, kemudian mengarah ke tindakan. Nah, itulah bahwa ketika bahwa yang akan menentukan itu bukan bicara secara langsung ini, Teh Irma.
Misalkan Teh bicara dengan saya soal bisnis. Misalkan Teh kita bisnis ini. Nah, yang menentukan itu bukan pembicaraan ini, tetapi self talk-nya Teh Irma. Iya. Nah, makanya kenapa self talk ini penting kita bahas hari ini, karena self talk ini menentukan apapun kita hari ini dan ke depan. Betul. Bersikap, bertindak. Ya, bersikap, bertindak, perilaku lah kira-kira begitu. Iya, betul. Ditentukan oleh self talk kita gitu. Nah, celakanya gitu akan menjadi kabar buruk kalau kita tidak mengerti tentang tidak sadar tentang self talk itu. Sehingga banyak sekali orang yang menganggap wajar ketika dia self talk negatif tentang dirinya. Aduh, saya ini orangnya gini. Kenapa sih saya dilahirkan dari keluarga yang nggak mampu? Kenapa sih? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan terhadap diri sendiri yang diberikan oleh diri sendiri yang membuat dia lemah. Iya, betul. Itu adalah self talk yang negatif dan mengarahkan kita untuk bertindak ke yang negatif juga. Itu udah pasti. Dia akan mengambil keputusan negatif, kemudian setelah keputusan itu dia akan bersikap negatif, setelah bersikap negatif dia akan bertindak yang negatif. Ingat bahwa bukan hanya mendengar dari percakapan orang lain yang paling menentukan ya, bukan karena berbicara dengan orang lain, tetapi yang memutuskan adalah kesimpulan hasil dialog antara kita dengan diri kita sendiri. Betul sekali Mas Oji. Gitu. Semua orang pasti melakukan self talk. Semua orang pasti melakukan self talk. Semua orang, tidak terkecuali. Ide-ide itu muncul akibat dari self talk. Kita menggambar dalam pikiran, gambar dalam pikiran itu disusun oleh imajinasi memang, tetapi diarahkan oleh self talk itu. Oh, coba gambar ini, ayo terus gitu. Ya, itu bagian dari self talk. Nah, self talk itu nanti yang akan menentukan kita membuat apa. Rancang bangunan kita gunakan self talk itu bersama imajinasi self talk, kemudian tersusunlah sebuah gambar. Setelah tersusun sebuah gambar, maka kita akan mewujudkan gambar itu. Betul. Iya Mas Oji. Itu. Self talk itu ada yang positif dan ada yang negatif. Jika self talk kita positif, kita akan bertindak ke arah yang positif. Juga sebaliknya. Jadi mulai membiasakan sama diri kita sendiri untuk melakukan self talknya yang positif aja Mas Oji. Betul. Gitu. Ini kan persoalannya adalah apakah kita sadar bahwa kita itu setiap detik per sekian detik kita self talk. Itu kalau saya nih ya yang merasakan diri, saya sadar betul tentang apa yang ada pada diri saya. Bahwa saya setiap saat itu bicara dengan diri sendiri ya, melakukan self talk itu sangat rapat, hampir tidak ada jeda gitu. Tadi itu bahkan ketika kita bicara dengan orang lain kita sedang self talk gitu. Iya betul. Maka mana kesempatan untuk kita tidak self talk itu nggak ada. Hampir dalam 24 jam kehidupan kita mungkin pada saat tidur saja kita nggak bicara dengan sendiri gitu ya. Karena yang bekerja pada saat tidur itu hanya otak gitu. Hanya otak saja dan metabolisme tubuh. Sementara untuk kita nggak bicara kan, kecuali lagi ngelindur gitu kan. Artinya self talk tidak bekerja pada saat kita tidur. Selama kita membuka mata, maka self talk itu bekerja dan bergantung bahwa action kita ya bergantung self talk itu. Self talk kita, betul. Kita suka dengan orang akibat dari self talk. Kita benci dengan orang akibat dari self talk. Kita marah dengan orang akibat dari self talk. Kita mengambil keputusan apapun itu akibat dari self talk. Kita bicara dengan diri sendiri tentang apa yang harus kita lakukan. Betul. Makanya tadi kata Mas Oji itu ternyata ada yang lebih banyak daripada perempuan. Daripada laki-laki. Artinya laki-laki punya kesempatan yang sama pada saat self talk. Banyak kata yang disampaikan pada saat self talk atau bicara dengan diri sendiri, atau lebih banyak disebutkan orang itu ketika bicara dengan diri sendiri. Lebih banyak kata yang dikeluarkan saat kita self talk. Ya, kalau laki-laki tadi itu sekitar hanya 6.000 kata gitu kan maksimalnya, karena laki-laki banyaknya diem. Karena laki-laki itu lebih kepada dia berpikir tentang solusi. Tapi kalau perempuan dia sampai dengan 20.000 kata gitu maksimalnya. Perempuan juga memikirkan solusinya. Iya. Boleh lah itu. Tapi kan kita tidak bicara itu ya. Kita bicara soal talk ya, soal kata-kata lah gitu, soal kata-kata. Jadi, nah, yang menjadi sama itu pada saat self talknya sama-sama 60.000 kata sampai dengan 60.000 kata gitu.
baik laki-laki maupun saat melakukan self talk ya bisa lebih dari apa yang keluar itu jumlah katanya per hari. Betul. Gitu. Kalau perempuan mungkin jam segini ada yang sudah tidur, tapi kalau laki-laki gitu kan jarang sekali tidurnya ya. Makanya kenapa boleh jadi laki-laki yang paling banyak self talknya karena yang paling banyak melek biasanya laki-laki. Betul. Mas Oji pengalaman nih, pernah nggak self talk apa gitu yang negatif atau yang positifnya? Pengalaman Mas Oji nih, yang akhirnya akibatnya gara-gara Mas Oji self talk yang negatif, Mas Oji mengambil keputusan yang merugikan. Atau yang positif juga, contohnya apa? Banyak. Misalkan ketika saya punya persoalan dengan orang lain, biasanya saya akan bicara dengan diri sendiri tentang persoalan itu, gitu. Nah, di kita itu nih, saya akhirnya nih bahas akan yang disebut dengan ego state atau ego psikologi, gitu. Ego state atau ego psikologi artinya apa? Kita dalam diri kita itu punya ego. Ada ego yang mengajak kita positif, ada ego yang mengajak kita negatif, dan ada ego yang memperhatikan. Gitu. Ada 3 ego besar itu. Ada yang mengajak negatif, ada yang mengajak positif, dan ada ego yang memperhatikan. Untuk nanti kita mengambil kesimpulan mana nih yang mau diambil. Apakah kita terpengaruh oleh ego yang negatif, apakah kita terpengaruh oleh ego yang positif, gitu. Nah, hasilnya kalau kita terpengaruh oleh ego yang negatif, ya sudah pasti kita akan berkeputusan yang negatif, bersikap yang negatif, dan bertindak. Bersikap itu, oke, gua akan melakukan ini. Bertindak sama seperti self talk, sama seperti keputusannya, sama seperti tindakannya. Sikapnya, kemudian itulah hasilnya tindakannya. Iya, betul. Gitu. Nah, ada lagi kalau bicara tentang ego nih, ini teknik komunikasi ya, teknik komunikasi. Kayak misalkan gini, itu 3 ego besar ya, 3 ego besar itu yang saya maksud itu adalah ego state dalam diri kita, ada sesuatu dalam diri kita yang dia sering bicara dengan kita gitu, yang negatif dan yang positif, mereka sering ngobrol gitu. Kemudian ada penengah, ego penengah gitu, yang memperhatikan mereka. Kadang yang penengah ini ngobrol dengan yang negatif, penengah ini ngobrol dengan yang positif. Itu ada dalam diri kita. Tapi ada ego yang lain yang di luar daripada itu, yang kecil-kecil. Misalkan gini, saya adalah kepala rumah tangga. Maka ketika saya di rumah, maka yang harus saya bicarakan adalah tentang rumah, kondisi rumah, tentang bagaimana anak dan segala macam. Kalau saya bawa urusan ego pekerjaan ke rumah, maka yang ada akan masalah. Misalkan istri tanya, kenapa sih guru? Kita kemudian marah kepada istri gitu ya, karena kita merasa gue nih punya beban berat, gue punya masalah berat di pekerjaan gue misalnya. Maka kita sebenarnya sedang membawa ego pekerjaan kita ke rumah, dan itu akan menjadi masalah. Ketika kita ada persoalan di rumah juga kan, kita berarti ada ego state kita sebagai kepala keluarga, sebagai adik, sebagai anak gitu, misalkan sebagai orang tua misalkan. Kita bekerja, pekerjaan kita tidak akan pernah bisa profesional ketika ego state yang ada di rumah itu kita bawa ke pekerjaan. Iya, betul. Gitu. Kemudian jadi kita profesional lah ya. Ya, kita misalkan ngobrol dengan tim gitu, tiba-tiba dengan nada marah, loh, ini kenapa orang marah tiba-tiba, padahal kita nggak ada persoalan apa-apa dengan kita. Kemudian dia cerita, saya punya masalah dengan rumah. Jangan dibawa lah ego state yang di rumah, biarkan di rumah. Betul. Itu yang disebut dengan bagaimana kita memanage ego state yang ada diri kita. Semuanya muaranya daripada self talk itu, Teh. Jadi kayak di film kartun itu loh Mas Oji. Gimana tuh? Suka di sini ada devil itu. Nah, di sini ada angel. Kalau saja digambarkan begitulah kira-kira. Iya, kalau di film kartun kan kayak gitu. Ayo kamu curi. Jangan nanti kamu dosa. Kayak gitu kan, kurang lebih seperti itulah ya. Kayak bawang merah, bawang putih gitu ya. Iya, akhirnya yang menentukan kan dirinya sendiri mau ngikutin yang mana nih, mau ngikutin setan apa mau ngikutin malaikat. Artinya gini, kunci dari apa yang kita bicarakan saat ini gitu ya. Saya Terima sebagai pemerhati psikologi, saya sebagai praktisi NLP. Praktisi NLP itu adalah orang yang dia lebih kepada bagaimana dia mengurus diri sendiri untuk menyelesaikan soal self talk dia misalnya, soal self talk dia, kemudian soal sikap dia, soal lebih kepada bagaimana menyelesaikan masalah diri. Nah, hal yang saya amati tentang self talk itu ya seperti itu. Iya. Ada self talk yang positif disebut dengan afirmasi, Teh Irma. Makanya di dalam seorang hipnoterapis gitu ya, kemudian ya hipnosis gitu, hipnoterapis kayak misalkan itu orang psikolog gitu lah. Itu sangat paham betul tentang namanya afirmasi gitu. Afirmasi itu adalah self talk, bisa self talk. Jadi dia
Oke, afirmasi itu bisa dibantu oleh orang lain, kita hanya mendengarkan, tapi lebih banyaknya, lebih bagusnya ya kita menyampaikan sendiri afirmasi itu. Afirmasi itu adalah kata-kata positif atau kalimat-kalimat positif yang kita sampaikan kepada diri kita sendiri. Misalnya gini, ya Allah terima kasih hari ini, misalkan kita mau tidur nih, biasanya mau tidur afirmasi itu. Alhamdulillah hari ini saya sudah melalui hari-hari dengan baik. Terima kasih tangan, terima kasih kaki. Itu kita sudah terima kasih ya Allah ya, sudah alhamdulillah gitu ya. Terima kasih tangan, terima kasih kaki, terima kasih seluruh badan. Pikiran dan ego-ego yang ada dalam diri, terima kasih semuanya, kalian sudah membantu sampai dengan evaluasi pada saat ini kita berjalan dengan bagus. Maka pastikan besok kita juga bisa bekerja sama lagi untuk melakukan hal yang sama. Itu adalah afirmasi, salah satunya ya. Kenapa itu penting kita lakukan? Karena seringkali kita berbeda satu sama lain. Gerakan kemana, pikiran kemana, self-talk kemana. Karena kita nggak ngerti cara kerja mereka. Tapi kalau kita ngerti cara kerja mereka, oh pikiran cara kerjanya gini, ini otak ini gini, di sini gini gitu. Oh ada self-talk di dalamnya, kemudian oh jasad kita ini gitu. Oh ada rule lagi di dalamnya. Nah bagaimana kita mengkombinasikan, mensejajar atau misalkan mengkolaborasikan potensi yang ada pada diri kita, maka akan akan jalannya akan selaras gitu. Iya. Kayak di hipnoterapi itu kan kayak gitu ya Mas Oji. Aku pernah lihat tuh di hipnoterapi. Jadi orang lagi di terapi gitu, ya sama kayak tadi, misalkan dia mendengarkan sih itu dari orang lain yang induksi namanya. Iya. Jadi orang itu merem di tempat yang induksi sugestif ya. Dingin, ruangannya nyaman, ya, gitu ada musik-musiknya begitu. Ya. Jadi bayangkan, jadi gini biasanya gini, musik instrumen gitu, kemudian si terapis menyampaikan bahwa ada sesuatu yang bayangkan ini biasanya direlaks dulu ya, kayak gitulah ya. Jadi kan orang membayangkan nih si orang yang di terapisnya ini ya kan, itu sebenarnya imajinasi ya. Jadi mengolah imajinasi, kita seolah-olah berada di sebuah tempat yang sunyi, nyaman, tenang, dan pada saat itu kita merasa bahagia sekali. Kemudian kita mengarahkan kepada apa yang menjadi tujuan kita. Misalkan kita ingin jadi pembicara hebat, seolah-olah kita sedang berbicara dan banyak penonton tepuk tangan terhadap kita dan kita wah memukau pada saat itu. Nah itu hipnoterapis dalam konteks bagaimana kita membentuk menjadi apa yang kita inginkan. Itu konteksnya imajinasi dari kalau makanya kita perlu paham. Tapi itu latih juga untuk jadi supaya kita melakukan self-talk yang positif. Iya betul. Jadi kayak malam-malam kita. Nah itu kan sinergi, Terima. Jadi harus saling mendukung. Imajinasi atau pikiran itu ini gitu loh. Kemudian imajinasi dan pikiran kita itu harus didukung dengan self-talk. Afirmasi itu atau induksi-induksi itu. Kayak minggu kemarin tuh ya kita bahas ini kan? Iya. Gitu. Insya Allah bahwa setiap minggu malam Selasa ya tepatnya kita akan bahas soal ini, dan kita pastikan ini pembahasan yang belum tidak umum dibicarakan orang lah, soal ilmu pikiran, soal self-talk ini, soal sugestif, soal ego state ya. Nggak tahu teman-teman, mungkin silahkan tulis di kolom komentar siapa yang pernah belajar soal ego state itu apa gitu ya. Kemudian yang pernah belajar soal self-talk gitu, tentang persepsi, tentang sugesti. Boleh gitu. ikutan komen di... Ya silakan. Di sini di bawah ya. Kemudian tentang manajemen ilmu pikiran. Kayak kemarin gitu ya. Kayak kemarin kita podcast ya, kebetulan saya yang mandu podcast itu kita mengundang dari Stephen Banten. Dia bahas tentang ada namanya mesin kecerdasan manusia gitu. Stephen dari jari ya? Jari bukan sih kalau iya, dia pakai sidik jari untuk melihat melihat potensi kecerdasan yang di dalam otak kita itu mana yang lebih mendominasi. Ada sensing, thinking, intuiting, feeling, ada insting gitu. Makanya kayak gini nih, misalkan ini kirinya, ini sensing, ini thinking, ini insting, ini intuiting, ini feeling, gitu. Kayak gitulah. Nah, Mas Oji apa? Kalau saya insting. Aku thinking. Thinking kalau apa ya, extrovert atau introvert ya, aku lupa. Aku pernah tes Stephen sih. Thinking ya. Jadi kalau thinking itu dia memang orangnya fokus, Terma, gitu. Dan dia lebih sukanya bicara soal angka-angka gitu ya. Lebih fokus ke urusan-urusan yang kayak gitu. Kayak misalkan ke penampilan sangat peduli gitu. Nah, kalau sensing misalkan, sensing itu dia lebih kepada masa lalu, ingatan masa lalu. Perasa bukan sih kalau sensing itu? Bukan, feeling kalau perasa. Oh, feeling perasa ya. Feeling perasa. Kalau sensing itu lebih kepada ingatan masa lalu, makanya dia akan lebih mudah untuk mengingat. Kayak misalkan nomor telepon orang ketika disebutkan satu kali misalkan langsung ingat. Plat nomor mobilnya dia gampang ingat, itu sensing. Kemudian cerita masa lalu dia pasti akan bisa menjelaskan lebih detail gitu. Itu akan ingat gitu. Tapi
sensing itu dia lebih kepada gerak gitu, tubuhnya. Jadi dia akan mudah memahami kalau misalkan sudah dipanasin gitu tubuhnya. Ada lagi intuiting. Nah, intuiting itu kebalikan dari sensing. Kalau sensing itu bicara soal masa lalu, mengingat-ingat masa lalu, tapi kalau intuiting dia berpikir tentang masa depan gitu, berimajinasi. Makanya dia lebih kepada kreativitas, Irma. Makanya ini penting kita misalkan kalau punya anak nih, kita kira-kira mau dibawa kemana nanti sekolah. Ini, misalnya gini, ini insting bukan ya, artinya kita bisa menebak-nebak dengan ciri-cirinya itu gitu. Lebih bagus sih dia di tes Divinity gitu. Kita bisa lihat, oh ini intuiting nih. Kalau intuiting ya dia wajar kalau pelupa gitu. Jadi kalau misalkan cocoknya apa nih buat anak ini? Kan misalkan gini, anak itu kadang-kadang dia lagi pegang sesuatu, kemudian dia setelah itu ditanya, "Mana itu?" Mana ya? Nah, gitu ya. Karena dia cara berpikirnya masa depan gitu. Dia merancang dia ke depan apa, makanya harus diarahkannya ke sana. Betul. Ketika dia lupa, tidak perlu disalahkan karena memang dominasi kecerdasan otaknya atau kecerdasan pikirannya itu adalah yang itu gitu, sensing. Gitu. Maka harus di-push kalian. Ya udah. Kalau misalkan dia intuiting, ya sudah gitu. Kalau misalkan dia feeling, perasa, apa nih yang pendekatan-pendekatannya gitu. Kayak misalkan sekolahnya harus di mana. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Nazarudin, dia sampai salah masuk jurusan gitu. Dia sebenarnya dia di feeling, harusnya feeling itu ke sosial ya. IPS itu akan lebih bagus feeling, dia ternyata IPA sampai dengan kuliahnya di IPA. Gitu. Dia baru nyadar kalau dia salah setelah semester 3. Setelah semester 3 kuliah. Sementara dia IPA terus kan, IPA terus. Kenapa kok saya jadi nggak paham betul gitu, nggak paham bener sih soal IPA itu, yang pahamnya cuma reproduksi gitu kan. Buktinya saya sudah punya anaknya 3 katanya, itu yang paham itu hanya reproduksi aja, karena reproduksi itu kan fitrah alamiah gitu. Sementara untuk misalkan reaksi kimia dan segala macam yang lainnya dia nggak paham, rumus-rumus yang lainnya nggak paham, lebih paham dia ngurus orang. Kalau feeling itu kan ngurus orang. Jadi kalau misalkan, nah kalau sensing itu ngurus alat, kalau feeling itu yang ngurus orang gitu. Nah, ngurus orang yang dimaksud dia hanya menyusun tim gitu. Menyusun tim, kamu di sini memberi konteks SDM-nya. Ya kira-kira begitulah kalau kita bicara soal ini loh, dalam diri kita itu ada otak. Otak itu ada 5 belahan gitu kan, yang tadi disebutkan sensing, thinking, intuiting, feeling, kemudian insting. Nah, kita harus paham itu gitu. Ada mungkin yang punya pendapat lain ya silahkan gitu kan. Kemudian ada yang otak kiri, otak kanan gitu kan, ada otak tengah gitu kan. Kemudian ada lagi, selain otak itu ada pikiran. Nah, kita harus mengerti bagaimana cara kerja pikiran. Pikiran itu ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, ada pikiran luar sadar, kemudian ada critical factor. Kemudian kita harus paham lebih banyak mana yang mempengaruhi diri kita, apakah pikiran sadar, apakah pikiran bawah sadar gitu ya. Ternyata yang banyak mempengaruhi diri kita itu kita melakukan apa, bahkan kita lagi sholat pun kita ingat kunci motor misalnya itu kan kita lagi sadarnya kita sholat gitu. Tapi kenapa kita ingat kunci motor? Maka sebenarnya yang mempengaruhi diri kita itu adalah 88%-nya adalah pikiran bawah sadar. Maka kalau misalkan pikiran bawah sadar yang mendominasi sikap dan perilaku kita, maka sebenarnya itu yang harus coba didalami gitu. Itu yang harus coba diurus gitu. Nah, kemudian setelah tadi itu ada otak, ada pikiran, kemudian ada self talk, ada verbal, bahasa verbal, bahasa komunikasi. Komunikasi dengan orang lain seperti sekarang nih, atau seperti kita dengan sahabat BCO. Ada lagi komunikasi internal kita dengan diri sendiri. Nah, bahasa itu ada 2 lagi, Irma. Ada bahasa verbal tadi. Ada bahasa non-verbal. Bahasa non-verbal itu bahasa komunikasi menggunakan tubuh, gitu, gerakan tubuh. Nah, kalau kita mengerti semua ini gitu, ya itu jika misalkan itu bisa bersinergi, wow. Enak banget. Jadi kita bisa membaca. Itu yang disebut dengan rumus percepatan. Kita bisa, makanya di NLP itu ada Neuro Linguistic Programming, itu adalah cara cepat menguasai kemampuan yang dikuasai oleh orang lain. Betul. Itu sebenarnya alasannya sederhana, karena sinkron antara fisik, bahasa verbal non-verbal, kemudian bahasa pikiran, dan bagaimana kita mengetahui tentang belahan otak kita itu di mana potensinya. Iya. Makanya kalau pakar Stephen itu dia udah bisa tahu Mas Oji. Nggak usah tes Stephen, kadang aku sebelum tes Stephen juga orangnya diduga dulu sama dia. Iya, ini pasti ini gitu. Kadang waktu itu aku ramean. Gitu, dan akhirnya benar gitu. Jadi mereka emang bisa ngelihat yang tadi Mas Oji bilang itu kan. Minum dulu lah. Iyalah. Minum dulu. Ini kebetulan kuelenya habis, Dirma. Oh gitu. Jadi kita menggunakan produk lain. Jadi sahabat BCO silahkan jika
ingin mempromosikan produknya, terutama minuman, apapun, silakan. Gitu. Coba Teh Irma, pastikan sudah membaca-baca gitu. Iya, ini self talk-nya kan kita mau bahas bahaya dan manfaatnya self talk. Kalau bahayanya sih pasti kalau yang self talk bahaya negatif, dan manfaat self talk untuk percepatan sukses. Artinya bahwa sebenarnya kita itu fitrahnya adalah ketika bicara soal sukses itu bisa cepat gitu. Cuma ada yang membahayakan. Membahayakan itu maksudnya memperlambat kesuksesan. Dan ada yang mendukung percepatan kesuksesan. Gitu. Salah satunya yang menghambat percepatan kesuksesan ya, itu bahayanya itu pasti dari yang negatif. Kalau kita paham itu, ya bisa. Kayak misalkan gini nih, contohnya nih. Kita itu mau bertemu dengan orang. Ini soal bisnis misalnya nih. Ini soal bisnis. Tapi kemudian ada yang disebut dengan mental block. Mental blocknya itu adalah self talk. Self talk kita, aduh gimana nih, gua malu bertemu dengan orang itu. Terus misalkan, aduh dia kan orangnya misalkan titelnya tinggi, pangkatnya luar biasa misalnya, kemudian orang kaya juga, sementara saya, itu kan self talk, itu sebenarnya kan mental block. Kalau misalkan dalam self talk kita udah seperti itu, saya sangat yakin kalau itu akan lambat terjadi percepatan sukses. Itu tapi kalau yang negatif, itu ya self talk yang negatif. Tapi kalau misalkan self talk yang positif, bahasanya seperti ini, oke, dia pangkatnya tinggi, dia lebih kaya dari saya. Gitu. Tapi kita sama-sama makan nasi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting goalsnya nih. Gue punya goals ini. Yang penting goals gue tercapai. Apapun yang terjadi, goals gue harus tercapai. Besok jam sekian gue harus temui. Betul. Ada atau tidak ada, yang penting gue harus langkah. Ya udah tuh cepet tuh langkahnya tuh. Gue harus yakin, gue harus berarti kan itu akan mengarahkan dia untuk menyiapkan materi juga. Gue harus ketemu dia, berarti gue harus punya materi apa yang mau disampaikan gitu. Dia kan berbicara dalam diri sendiri. Akhirnya dia bertindak untuk mencari materi untuk menyampaikan ke orang itu. Akhirnya dia tidak minder, percaya diri gitu. Ya sekarang materinya dia udah siap. Misalnya udah siap nih materinya. Apa yang akan dipresentasikan udah siap. Tapi kalau karena self talknya yang negatif itu, malu lah, takut lah, minder lah, misalkan khawatir yang banyak misalnya, ya nggak bakalan sampai lah materi yang sudah kita siapkan berbulan-bulan gitu kan, yang goalnya akan udah diserang dulu sama diri sendiri yang diserang negatif. Makanya katanya bahwa perang yang paling Rasulullah itu ya, bukan perang Badar katanya, tapi perang dengan diri sendiri, dengan nafsu. Kalau saya sih ngelihat dengan self talk kita itu. Coba misalnya lu tarung aja dulu dengan diri lu sendiri. Bisa nggak lu melampaui tadi itu ego state yang negatif? Ego state yang positif bisa nggak lu kalahin ego state yang negatif? Sementara naluri manusia itu terus mengarahnya ke yang negatif. Ketika kita mau positif, selalu saja yang negatif. Yang negatif apalagi didukung oleh yang misalkan setan ya gitulah. Ini apa? Malaikat yang menggoda gitu. Iya. Makanya ada istilah gini, bukan istilah ya, di dalam Al-Quran itu ada yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, bahwa ada yang membuat was-was kepada diri kita dari golongan jin dan manusia. Nah, dari golongan jin dan manusia, jin ya makhluk lain, manusia bisa manusia berbentuk orang yang memberikan induksi gitu ya, sugesti mempengaruhi diri kita untuk tidak kita melakukan itu. Ada juga yang dari diri sendiri itu tadi. Self talk itu. Silakan Teh Irma. Self talk juga ada manfaatnya Mas Oji. Oh jelas pasti dong. Jelas pasti. Baca manfaatnya nih. Oke, silakan. Self talk. Oke, Mas Wajir. Oke, siap. Ini udah aku catet ya, takut aku lupa soalnya. Terus sendiri pelupa. Self talk itu bisa melatih menjadi cerdas. Melatih menjadi cerdas. Karena kita jadi lebih mengenal potensi dan introspeksi diri. Dengan seringnya kita melakukan self talk, kita jadi tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, yang kita harapkan, dan itu tentunya akan mengarahkan tindakan kita untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan tersebut. Gitu. Jadi melatih kita menjadi cerdas. Kemudian ada lagi nih manfaatnya. Banyak sih sebenarnya manfaatnya. Mengendalikan diri. Maksudnya di sini kita lebih berhati-hati saat dalam kondisi memilih atau menentukan sesuatu. Kadang ada orang yang lost control saat belanja atau membeli sesuatu, Mas Oji, yang tidak sesuai dengan keadaan ekonominya. Nah, dengan self talk yang positif, kamu bisa mengendalikan hawa nafsu kamu dan terhindar dari kesenangan-kesenangan yang sesaat. Itu misalnya gitu. Kadang kan kalau kita nggak melakukan self talk, kita belanja aja. Tapi kalau kita melakukan self talk,
aduh kayaknya ini nggak perlu deh. Itu kan self talk juga kan? Itu bahwa kita perlu, yang paling penting itu kita perlu awareness ya. Kita perlu sadar nih ada self talk. Gunakan itu dulu. Iya. Lu ngobrol dulu deh sebelum ngambil keputusan dengan diri lu sendiri. Ketika misalkan mata kita melihat sesuatu, kemudian muncul ingin, ya udah ngobrol dulu deh dengan diri sendiri. Kita kira-kira bisa penting gak sih, penting gak sih gue harus begini, seberapa pentingnya sih gitu ketika gue pakai misalkan itu gimana sih gitu, efeknya gitu. Apa nanti ke depannya gitu. Terus juga nih membantu meredakan stres. Jadi ternyata self talk itu membantu meredakan stres. Ketika kamu dalam kondisi yang stres banget, misalnya banyak kerjaan, terus tagihan numpuk, cicilan belum dibayar. Wah, ini tegas banget itu bos. Jadi dengan self talk, kamu bisa melatih berbicara dengan diri sendiri. Misalkan, tenang, semua masalah ini pasti bisa gue lewatin gitu, sabar. Masalah orang lain lebih besar dari masalah masalah gue gitu kan. Jadi masalah gue belum seberapa, mungkin di luar sana banyak yang lebih berat masalahnya dari gue gitu. Jadi dengan begitu tingkat stres kamu akan menurun. Gitu. Kan soal masalah itu kan sudah kita bahas sebelumnya kan. Dimana nih kita dari hari ini ke masa lalu tuh masalah padat banget tuh. Banyak sekali masalah dan silih berganti masalah. Hampir setiap hari kita punya masalah tadi itu dengan ego kita masing-masing. Kita masalah di pekerjaan, kita masalah dengan keluarga, kita masalah dengan orang lain, apapun kita masalah itulah, di apapun masalah di belakang gitu. Toh pada hari ini selesai itu yang sudah berlalu-lalu itu selesai. Artinya masalah kita pada hari ini juga seiring waktu akan selesai karena persoalan itu hanya ujian, Irma. Setelah itu ada pihak-pihak yang bisa menyelesaikan itu. Yang paling utama pasti akan diselesaikan oleh Allah. Yang penting kita berikhtiar, berdoa, gitu. Dengan beriringnya sembuhnya luka batin itu ya Mas Oji, masalah-masalah itu yang dulu-dulu udah pasti nggak akan penting lagi buat kita. Gitu loh Mas Oji. Betul, Irma. Ada lagi nih manfaatnya banyak sih Mas Oji. Membantu berdamai dengan situasi yang tidak bisa dikontrol. Misalnya ketika kita sedang emosi banget dan ingin marah dengan orang lain, self talk ini dapat membantu untuk kita terhindar dari kejadian misalnya ribut sama orang, adu argumen atau debat. Jadi ketika kita sedang kondisi emosi, sebaiknya ambil sebentar kesempatan self talk ini. Misalnya kalau gue ribut gue malu, kalau gue ribut image gue jadi buruk, kalau gue ribut yang rugi diri gue gitu kan, gue nanti image gue emosional lah, temperamental lah gitu kan. Akhirnya dengan dia melakukan self talk itu gitu, dia bukan jadi dengan dia melakukan self talk itu dia terhindar dari hal-hal yang nggak penting gitu loh Mas Oji. Gitu. Misalkan gini, dia bukan lawan kita, nggak perlu kita tanggepin gitu aja. Jadi kayak gitu aja loh Mas Oji. Ngerti nggak Mas Oji? Iya ngerti. Misalkan gini, kita punya persoalan dengan orang lain. Lihat dulu nih, kita bicara dulu dari sendiri. Kira-kira perlu kita jelasin nggak? Kalau nggak perlu ya udah. Kalau misalkan kalau kita lagi marah ya nggak usah. Tahan gitu kan, kadang nggak penting gitu kan, gitu. Itu membantu berdamai dengan situasi. Nanti ini dilanjutkan Teh Irma, ini ada pertanyaan tuh. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Atun Kartonah Duta. Hai Bu Atun. Bu Atun ini. Iya. Halo Bu Atun. Gimana boleh pertanyaannya apa? Di pertanyaannya, bagus temanya Kang Oji, Teh Irma, presentase self talk dalam diri kita yang negatif katanya lebih besar 95% dan hanya 5% yang positif. Itu katanya Ratu. Tes Steven saya thinking extrovert. Mau nanya dong, gimana cara atau tipsnya supaya mindset kita jadi selalu positif? Ditunggu jawabannya. Oke, menurut Teh Irma gimana? Kalau menurut aku self talk yang positif thinking itu juga Teh Irma loh. Iya, self talk yang positif itu dilatih, harus dilatih Mas Oji. Jadi kalau emang sih dulu kan misalkan kita dulu selalu berpikiran yang negatif, akhirnya membawa dampak juga yang negatif kan. Tapi kita melatih yang positif aja gitu loh. Kalau saya gampang sih kalau untuk jawaban ke Bu Atun itu. Hasil dari self talk dia muncullah ini karyanya nih Terma. Oh gitu, tapi tadi 95% negatif. Ya itu kan secara umum, makanya tadi saya bilang bahwa kita itu punya ego state negatif dan positif. Nah ego state negatif itu pengaruhnya sampai dengan 95% terhadap diri kita, yang positifnya itu hanya 5%. Tapi sebenarnya Bu Atun itu sudah bisa menyelesaikan itu. Iya. Hasilnya. Kalau misalkan orang thinking extrovert ya, dia bisa menghasilkan karya seperti ini gitu. Luar biasa karena sebenarnya seorang thinking itu dia lebih kepada urusan-urusan teknis, kayak misalkan dia ngurusin soal pajak, ngurusin soal pembukuan, ngurusin soal hitung-hitungan, ngurusin hal-hal yang teknis, misalkan ngurusin coding misalnya ya, kayak gitulah. Tapi dia
menciptakan batik, bisa membuat sesuatu yang ini adalah urusan orang-orang intuiting. Gitu, orang-orang kreatif gitu. Artinya bahwa ada ketika misalnya thinkingnya kan, orang thinking biasanya dia beruntungnya ekstrovert tuh. Yang paling bahaya itu introvert. Introvert itu karena dia kalau thinking introvert perlu penjelasan yang luar biasa baru dia meyakini oke gitu. Tapi kalau misalkan belum ada penjelasan yang luar biasa, dia tetap aja gitu dengan sikapnya. Kalau thinking introvert itu lebih cocok kerjanya kayak di bagian di kantor yang di back office. Iya. Cocoknya dia back office. Gak usah keluar gitu. Iya. Dia mau urusan kalau misalkan dia dengan komputer, ya udah dengan komputer aja. Iya, dan dia lebih asik sendiri. Iya, ngobrol aja di situ gitu. Kalau misalkan sekalinya berurusan dengan orang, karena bukan tipe yang harus bersosial. Kalau intuiting dengan feeling itu sosial itu. Iya. Kalau sensing dengan thinking itu kiri ya, maksudnya di bagian kiri gitu. Nah, dia fokus aja gitu ke alat, ke barang gitu, ke yang dia kerjakan gitu. Makanya kalau kemarin kita ngobrol, Muhajir itu adalah seorang yang thinking, dia juga sama. Kira-kira thinking kan masukannya itu. Sama kita. Tapi dia bilang, kenapa saya tidak selalu tidak fokus gitu. Ketika misalkan mengerjakan ini, kemudian tiba-tiba lihat ini. Nah, maka ketika mengerjakan sesuatu, orang thinking itu harus didekatkan sesuatu yang mendukung terhadap pekerjaan ini. Jangan sampai ada satu yang tidak mendukung tapi ada di sini. Karena orang gagal thinking, fokus jadi. Iya, dia akan fokus kepada ini gitu. Dia akan selalu bicara ini. Kenapa kamu ada di sini? Ini kenapa? Kayak gitu. Jadi sehingga dia harus yang fokus penting sama satu. Iya. Sehingga yang pentingnya terabaikan. Gitu, jadi, Irma. Membayangkan yang nggak penting, Mas Fauzir, Mas Muhajir, Fauji dan Muhajir. Fauzir. Ada ini juga jawaban dari Pak Abinazar. Oh, Pak Abinazar tuh. Boleh dibacain. Lengkapi dengan data-data yang mendukung tentang pentingnya berpikir dan bertindak positif. Walaupun memang orang thinking itu paling pandai melihat kesalahan atau kekurang sinkronan. Betul. Tadi itu artinya kalau misalkan dia ada pekerjaan, dia juga selalu obrolan dengan Pak Nazarudin itu gitu pada saat podcast kemarin. Ada misalkan sesuatu. Oh, jadi Pak Nazarudin yang kemarin. Iya. Tiba-tiba ada sesuatu yang misalkan aneh menurut dia. Ini kenapa? Karena dia kan orang thinking itu harus ideal, Terma. Jadi dia harus ideal. Jadi mengerjakan beda dengan orang intuiting ya. Orang intuiting dia spontanitasnya tinggi. Dia kerjain aja gitu. Tapi kalau orang thinking, dia nggak mau ngerjain kalau urutannya itu nggak beres. Gitu tuh. Tertib administrasi. Iya, tertib administrasi, tertib aturan gitu. Tertib pokoknya harus rigid gitu. Harus gini dulu. Kalau nggak gini, gue nggak mau ngerjain. Iya. Harus gini terus. Step-stepnya gitu. lah ya. Nah kalau misalkan ada orang yang seperti itu ya nggak aneh gitu, karena ya ada orang yang seperti itu kemudian disebutlah itu adalah thinking gitu. Makanya ada mesin kecerdasan yang dibuat oleh namanya Farid Poniman gitu untuk melihat potensi kecerdasan dominan gitu, sehingga kita bisa memetakan. Kalau misalkan kita thinking ya udah kita fokus aja ke thinking. Thinking itu apa? Bagaimana kita bersikap ketika kita menjadi orang thinking? Kemudian pekerjaan yang tepat apa? Kemudian sekolah yang tepat apa? Biar tepat sasaran kira-kira. Biar tepat sasaran, iya. Nah, kira-kira self talk lagi itu kira-kira mudah-mudahan bisa menjadi jawaban ya Bu Kartona gitu ya. Iya. Bu Atun. Atau alias Bu Atun. Bu Atun Kartona kan? Iya, Bu Atun Kartona. Iya. Iya. Bu Atun ya. Pencipta batik Cilegon. Ini dia bisa menciptakan ini. Keren loh Bu Atun. Luar biasa. Maka sudah nonton loh Bu Atun. Lanjut nih manfaat self talk nih Mas Oji. Ya, ada satu lagi silakan. nih manfaatnya nih. Membantu diri melakukan self reflection. Jadi kita dapat mengingat apa saja yang sudah terjadi, pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewatin, dan kita dapat memetik pelajaran dari semua itu. Kita mengajak diri sendiri berbincang, sudah sampai mana diri ini berproses, apa saja kekuatan dalam diri yang harus dipertahankan, apa saja kelemahan diri yang harus diperbaiki. Nah, saat inilah kesempatan pada diri kita untuk bisa memperbaiki hidup kita jadi lebih baik lagi tentunya, gitu loh Mas Oji. Jadi self reflection. Reflection. Manfaatnya dari self talk ini. Iya, semacam kontemplasi lah gitu ya. Itu bagian dari self talk dengan sadar. Makanya kita tadi saya bilang
yang saya pelajari ya, apa yang saya sampaikan itu adalah yang saya pelajari. Kemudian karena saya seorang praktisi NLP, ketika yang saya pelajari saya tidak buru-buru sampaikan kepada orang lain, tapi saya coba terapkan terhadap diri saya. Dulu saya adalah seorang yang temperamental dulu, seorang yang temperamental. Sekarang masih? Sekarang mah enggak lah. Artinya karena self talk itu gitu ya. Karena self talk itu kita bisa meminimalisir gitu ya. Melatih diri ya. Betul. Kita bisa menekan perilaku-perilaku yang akibatnya buruk. Gitu. Betul. Kalau dulu perilakunya misalkan bebas ya, sekarang sudah mulai karena self talk itu, gue kalau melakukan itu lagi bagaimana keluarga gue, kalau bagaimana keluarga anak-anak gue misalnya, bagaimana masa depan mereka, bagaimana masa depan saya gitu. Selalu sekarang itu ada filter-filter gitu. Dulu misalkan perilakunya negatif gitu ya. Nah, di self talk lagi hari ini gitu. Self talk lagi, kita bicara dengan diri sendiri hari ini. Waduh, gua misalkan kalau misalkan dulunya orang yang suka minuman keras misalnya. Wah, minuman keras nih kayak gini-gini aja nih, enggak bagus juga nih, merugikan diri, gua udah kehilangan harta, gua kehilangan keluarga, udah kan banyak tuh ya misalkan untuk urusan-urusan kayak gitulah. Ya, itu bagusnya di situ gitu self talk itu. Self talk yang positif itu di situ, menyelesaikan masalah-masalah buruk yang sudah mengambil pelajaran dari apa yang udah kita alami. Betul. Ketika kita kalau misalkan dulu kita sering negative thinking aja gitu kan, ternyata dengan negative thinking tuh kok capek juga ya Mas Oji ya. Akhirnya kita kan bicara dalam diri sendiri, kayaknya kalau positive thinking lebih enak gitu kan. Nah, gitu. Akhirnya kita mengambil hikmahnya. Jadi untuk bagaimana cara berpikir pun bisa diselesaikan keputusannya melalui self talk itu. Udahlah, gue berpikir positif aja lah gitu. Itu kan karena tadi itu ada dua ego step itu. Kemudian yang satu memperhatikan, memberikan keputusan, ya udahlah, gue ambil yang positif aja. Ada yang ambil negatif. Artinya dia posisinya netral, yang ego step pemantau itu. Suka nonton sinetron nggak Mas Oji? Indosiar. Iya. Suka nonton nggak sinetron ya di mana gitu? Iya. Kok langsung mereknya tadi? Karena sinetron itu lebih, bukan nggak boleh, sinetron itu lebih banyaknya di Indosiar, kalau gitu. di TV-nya ya. Iya, nah di ada sinetron itu kan banyak. SCTV kan FTV ya. Gitu. Iya, FTV kayak gitu. Nah di sinetron itu banyak banget kalau sering kita lihat ya. Melakukan self talk, apalagi sama yang peran antagonis, bener nggak sih? Kadang diem gitu, nanti gini, di depan baik, awas kamu. Nah, itu ditunjukkan ya nih secara visualnya ya. Dia nggak ngomong, tapi ada backsoundnya suara dia gitu kan, sama musik-musik yang wow gitu. Dengan mimik wajah yang menunjukkan ya. Kamu siap-siap harta warisan kamu gitu. Persis. Wah, ini kayaknya pecinta ini. Bukan, dia diem kan, di perannya dia diem, tapi ada suara-suara dia gitu kan. Nah itu self talk gitu. Kalau yang baik-baiknya kan ada juga yang perannya baik gitu kan self talknya. Misalkan kalau yang baik-baik, aduh ibu itu kasihan banget, dia tidur di jalan, ya udahlah saya bantu, ya kan gitu kan. Sinetron Hidayah. Ibu nggak apa-apa, itu kan hasil dari self talk dia kan. Saya bantu apa enggak ya, sebenarnya saya juga nggak punya apa-apa untuk membantu gitu. Tapi saya harus membantu, katanya udahlah saya berikan saja apa yang saya punya gitu kan. Akhirnya dia samperin ibu itu. Betul. Itu hasil dari self talknya gitu. Banyak pokoknya kalau ada yang self talk misalkan gini, dia misalkan naik angkot gitu ya, setelah turun misalkan ada uang dia pecahan 20.000, 10.000, 10.000, 20.000, 10.000 misalkan ongkos angkot. Nah, dia tuh waduh 10.000 lagi buat apa ya? Lihat misalkan, ya udahlah kita naik beca aja lah gitu. Biar buat 10.000-nya buat beca. Itu kan hasil dari self talk juga. Iya benar. Gitu. Iya, self talk itu sebenarnya menentukan kita untuk bertindak. Kayak misalkan Teh Irma, wah ada orang tuh, saya mau bantulah. Gitu kan, itu kan hasil dari self talk. Tapi kalau ada juga self talk negatif, wah nanti malam anak-anak nongkrong nih. Kalau misalkan nongkrong, wah anak-anak ini misalnya wah ini ajeb-ajeb nih, asik-asik nih, kan itu ada self talk juga. Gitu. Betul. Kayak sekarang nih Mas Oji, aku self talk nih. Di luar ada apa ya? Sesuatu. Aku takut. Padahal lagi ngobrol sama saya loh. Tapi aku udah melakukan self talk loh Mas Oji. Itu yang disebut dengan representasi internal. Kita sedang ngobrol, ternyata Teh Irma lagi fokus ke yang lain. Karena thinking begitu, Jir. Ada apa tuh di sebelah? Karena thinking ya. Kalau thinking itu loncat gitu. Karena thinking itu dia fokus kepada sesuatu yang nggak penting gitu, yang nggak mungkin masuk ke sini. Oh gitu ya. Iya, tapi waspadanya terlalu tinggi. Iya, waspadanya terlalu tinggi. Karena idealitas, dia sudah berpikir, wah bagaimana kalau ke sini? Bagaimana? Waspadanya tinggi banget emang. Waspadanya tinggi. Waspadanya kayak di rumah gitu, aku gitu ya. Sorry. Kayak di rumah aku takut gitu kan, kadang self talk sendiri,
itu bunyi apa ya gitu. Bukan gitu. Kemudian setelah self talk itu diimajinasikan. Iya. Nanti ke sini terus ada di depan Nah, wajah terus kena muka terus iya gitu. Wah, lebay banget kecoa, imajinasi. ada Hiperbola kecoa, gitu. ya. Imajinasi bisa hiperbola juga. Iya sih emang. Karena aku kan fobia binatang gitu. Jadi aduh itu kecoa bukan ya gitu. Jadi takut sendiri, takut ada kecoa. Nah, ini fobia juga bisa diselesaikan nih. Lewat self talk. Bisa lewat hipnoterapis gitu, bisa lewat NLP, terapi NLP gitu bisa. Aku pernah loh Mas Oji, aku mau cerita pengalaman nih ya. Aku pernah di kayak semacam hipnoterapi gitu ya. Hipnosis ya. Jadi kita di satu ruangan, dihipnotis ya, di satu ruangan gitu ya sama kayak gitu. Terus dipandu lah ya sama terapisnya. Bayangkan kamu lagi ada di sini gini-gini. Kok aku nggak mempan ya Mas Oji, beneran. Terus aku tuh berdua waktu itu. Gini, makanya bahwa hipnotis itu bukan mengajak orang menjadi tidak sadar, Teh Irma. Justru mengajak orang untuk menjadi lebih sadar. Sadar itu dia mengelola pikirannya. Mengelola pikiran maksudnya gini, oke, pikiran relax. Pikiran nih mau kemana nih? Pikiran biasanya kita inginnya ke tempat yang nyaman, tapi tiba-tiba pikiran kemana-mana kan? Nah itu biarkan saja. Itu cara kerja pikiran memang begitu. Dia itu harus pikiran itu. Kalau misalkan kita ingin bawa dia ke pantai, tiba-tiba dia ceng kemana-mana kan? Nah itu dibiarkan dulu. Nggak boleh dipaksa. Semakin dipaksa dia akan semakin jauh. Kalau aku gini ngebayanginnya bukan kayak gitu Mas Oji. Jadi aku berdua tuh waktu itu. Terus kita sebelahan, kayak duduk di sofa gitu kan. Terus itu bayangkan terus aku toilet terus. Itu namanya tidak mengikuti instruksi. Jadi kita mau ketawa. Oh begini ya ternyata. Itu namanya tidak mengikuti instruksi. Yang benar itu kita ketawa. Itu dia apaan sih? Kok kita kayak lucu gitu. Kalau orang thinking begitu, nggak percaya anjir. Iya benar. Orang thinking itu nggak percaya, nggak mudah percaya. Tapi ada sebagian orang yang melakukan itu dan percaya. Nah itu kan orang-orang intuiting, orang-orang feeling akan lebih gampang. Dan kadang kalau dibuat nangis ya nangis gitu. Kayak waktu itu aku mau SMP, aku inget banget sampai aku dimarahin gara-gara gini. Jadi ada namanya malam apa? Inaugurasi apa sih? Mungkin. Malam apa? Iya, yang ospek itu, jadi malam pertama yang ada apa sih namanya? Api unggun sebelum api unggun itu pramuka kan kita dong. Iya, pramuka sebelum api unggun itu kan kita kayak di ini. Terus bayangkan kata OSIS-nya tuh ya. Bayangkan orang tua kamu meninggal. Iya, bayangkan orang tua kamu tuh harus jadi anak ini. Terus pada nangis kan, terus Teh Irma enggak. Aku ketawa kan aku. Orang thinking itu paling sulit kayak begitu Teh Irma. Apa ini kataku kan? Kok lucu banget terus aku ketawa. Ternyata di sebelahku ada OSIS gitu. Woi, jangan ketawa kata di kuping aku. Lalu aku kaget kan suruh merem, nggak boleh dia melek gitu. Aku merem nggak tahu kalau OSISnya pada jalan-jalan. Iya, kalau thinking memang begitu Jir. Dia tidak akan mudah percaya karena orangnya ini nggak apaan sih gitu kata aku. Apalagi introvert. Kayaknya introvert nih Teh Irma. Gitu deh. Apaan sih gitu kan? Dia selalu akan menilai dulu gitu sebelum melakukan. Padahal kan harusnya nih ya udah ikutin aja, ikutin alurnya gitu kan. Kalau misalkan ini kok bicara soal hipnosis ya maksudnya itu kan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam diri sendiri. Makanya masalah-masalah fobia akan lebih banyak kepada orang-orang yang kayak thinking gini gitu. Karena dia tidak akan selesai oleh induksi-induksi dari luar. Iya. Tapi justru aku lebih efektif saat self talk itu Mas Oji. Iya, makanya. Lebih efektif menurut aku self talk daripada hipnoterapi itu. Iya, karena yang memberikan keputusannya itu diri kita sendiri kan, betul. Hasil dari dialog self talk itu gitu. Iya. Nah, setelah ini kita akan live di Instagram Teh Irma. Oh gitu. Tentang self talk juga. Tentang self talk lah masih ini. Nanti sahabat BCO yang punya Instagram setelah tayangan ini kita akan lanjut di Instagram. Gitu. Teh Irma masih ada lagi nggak nih? Waktu kita ini tinggal. Sebenarnya manfaat self talk itu aku baca-baca banyak gitu ya. Cuman ini menurut aku yang emang sesuai gitu ya, yang aku pelajarin, yang aku lihat juga gitu. Ini tadi ada beberapa, cuman itu aja sih gitu Mas Oji. Ya, kira-kira itulah sahabat BCO soal self talk. Kita itu hanya sharing aja ya. Sharing mungkin dari sahabat BCO ada yang lebih paham soal ini gitu, tapi inilah yang kita pahami. Kalau saja misalkan ada yang lebih paham silakan tulis di komentar atau misalkan memberikan masukan kepada kita gitu ya. Yang pasti kita ingin diri kita lebih baik ya. Betul. Dan kita punya alatnya. Kita punya potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ego stage itu. Ego stage positif dan ego stage negatif. Nah, kemudian mereka bicara di dalam diri kita. Kemudian ada yang memperhatikan, kemudian dia yang mengambil keputusan. Nah, pahami soal itu, kita sadari soal itu bahwa ketika kita sedang bicara dengan diri kita sendiri ya Teh Irma, maka selalu fokuslah gitu kepada yang
membahagiakan saja, menyejahterakan, fokus yang baik-baik. Ya, dan membuat kita sukses lah. Betul. Gitu, pokoknya fokus yang baik-baik, fokus yang positif-positif aja. Terima kasih sahabat BCO sudah membersamai kami. Iya. Saya Fauzi Albara dan Irma Frilinda. Kita akan ketemu lagi minggu depan di tema tentang psikologi dan kebahagiaan yang lainnya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.